Aduh, lagi musim hujan nih adik-adik. Jadi kita harus jaga kondisi ya. Adik-adik di rumah jangan sampai kehujanan. Selamat pagi buat adik-adik semua. Sampai lupa nih Lause Christine, sapa semuanya. Shalom, apa kabarnya? Gak apa-apa ya adik-adik, walaupun cuaca sering banget berubah, tapi kita tetap bersuka cita. Karena setiap kondisi dan setiap musim dalam hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita ya adik-adik. Gimana kalau kita berdoa dulu? Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur di segala kondisi hidup kami, apapun yang sedang kami rasakan, kami tetap mau bilang Tuhan begitu baik. Ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu bersyukur ya Tuhan kepada Engkau. Karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau sekolah minggu, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan kiranya Engkau disenangkan dan melihat setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, gimana kalau kita nyanyi lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi? Bisa nggak semuanya? Pasti bisa dong, pakai gerakan ya. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Siap-siap ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Wah adik-adik, tiba saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau? Wah, pada antusias ya. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita nyanyi lagu ini sama-sama dulu ya adik-adik.
Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan kebenaran firman Alkitab. Adik-adik semuanya, silakan duduk. Cilup. Halo adik-adik semua. Selamat berjumpa kembali di dalam perenungan kita akan firman Tuhan di sekolah minggu. Biarlah kita makin hari makin mengasihi firman Tuhan, makin cinta lagi kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tolong kami untuk mengerti, dan biarlah kami boleh makin lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang salah satu tokoh di dalam Alkitab ya. Tokohnya siapa itu kira-kira? Coba nih kalau dikasih clue-nya ya, dikasih jejak-jejak sedikit atau petunjuk, apakah kalian bisa menebak siapa tokoh itu ya? Petunjuk yang pertama, ini adalah tokoh dari Perjanjian Lama di dalam Alkitab. Petunjuk yang kedua, tokoh ini adalah seorang laki-laki ya. Bisa tebak belum? Masih susah. Petunjuk yang ketiga, tokoh ini adalah orangnya sangat baik. Orangnya sangat hidup dekat dengan Tuhan ya. Dia setiap hari mencari Tuhan. Nah, mulai tahu? Petunjuk yang keempat, ya, tokoh ini adalah masih keturunan dari Adam dan Hawa. Petunjuk yang kelima, dikisahkan di Alkitab bahwa tokoh ini sangat spesial adik-adik karena dia diangkat Tuhan ke surga. Ada yang bisa menebak? Ya, tokoh ini dimulai huruf depannya dengan H. Siapa itu? Siapa? Henok. Iya, betul sekali untuk adik-adik yang di sini ya. Tepuk tangan. Adik-adik, kita mau sama-sama melihat dari Kejadian pasal 5, kisah tentang Henok. Mari kita simak bersama-sama. Henok pergi ke surga. Kejadian 5 ayat 18 sampai 23. Adik-adik, ini adalah Bapak Abraham dan Ibu Hawa yang sudah tua, sudah lanjut usianya ya. Mereka sering berkumpul bersama anak cucu mereka, banyak cucu-cucu mereka. Mereka menceritakan siapakah Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, dan nanti Tuhan yang akan menyediakan juru selamat. Adik-adik, mungkin kita heran, dari mana ya kok bisa Bapak Adam punya banyak cucu? Adik-adik, anak dari Bapak Adam dan Hawa bukan cuma Kain dan Habel, tapi ada juga anak yang lainnya. Salah satunya adalah Set. Ketika Bapak Adam punya Set, itu umurnya 130 tahun adik-adik. Orang zaman dahulu memang panjang umur ya. Lalu Set punya anak, salah satunya namanya Enos. Dan Enos punya anak bernama Kenan. Kenan punya anak bernama Mahalaleel. Mahalaleel punya anak bernama Yared. Dan Yared punya anak bernama Henok. Nah adik-adik, inilah Bapak Henok. Henok sering mendengar cerita tentang Tuhan.
Henok itu kalau dikatakan di Kejadian 5 ayat 22 dikatakan dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya hidup bergaul dengan Allah, adik-adik? Hidupnya dekat dengan Tuhan. Tiap hari dia ada berbincang-bincang, ada waktu pribadi dengan Tuhan dan mencari akan firman Tuhan. Adik-adik, ketika Bapak Henok ini umurnya 65 tahun, dia punya anak dan dinamai Metusalah. Makanya Henok makin sayang juga kepada Tuhan. Henok makin rajin berdoa. Henok makin hidup bergaul dengan Tuhan, mencari akan firman Tuhan. Makanya Tuhan juga melimpahkan dan mempercayakan untuk janji-janjinya dan banyak hal diutarakannya kepada Henok. Seperti di Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, adik-adik, apa kalian tahu istimewanya Bapak Henok nih apa lagi? Kejadian 5 ayat 24 dikatakan dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Luar biasa kan adik-adik, diangkat oleh Allah. Bukan mati seperti orang-orang lain yang mati pada umumnya. Tubuhnya ada di dunia, jiwanya yang diangkat. Tetapi Bapak Henok diangkat semuanya. Bapak Henok tidak mengalami kematian secara fisik, secara tubuh, tapi dia diangkat Tuhan untuk langsung bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Sungguh istimewa kisah dari Henok hari ini adik-adik, biarlah kita boleh selalu mengingatnya dan juga meneladaninya. Nah adik-adik, kita sudah melihat kisah bersama-sama dari Alkitab tentang Henok. Luar biasa ya adik-adik. Saking dia bergaul dekat dengan Tuhan, dia akrab dengan Tuhan, seperti dia bisa berbincang-bincang kepada Tuhan setiap hari dan Tuhan memberitahukan akan berbagai hal yang akan terjadi di dunia ini. Adik-adik, bahkan kita tahu cerita akhirnya apa? Iya, Henok diangkat ke surga. Wow, luar biasa ya. Adik-adik, Henok tidak mengalami kematian seperti manusia yang lainnya, tetapi dikatakan oleh Alkitab bahwa ia diangkat oleh Tuhan. Adik-adik sekalian, sungguh luar biasa ya. Itulah orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Siapa yang mau seperti Henok hidup dekat dengan Tuhan? Iya, pada mau ya. Kita bagus untuk berusaha dekat dengan Tuhan, karena kita memang adalah anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik, kita usahakan bagaimana kita berjuang hidup seperti Bapak Henok. Bagaimana kita rajin berdoa, kita rajin mengingat akan Tuhan. Kita punya waktu setiap hari berbincang-bincang dengan Tuhan secara pribadi. Kita boleh lewat baca Alkitab, kita mencari apa sih yang ingin Tuhan bicarakan kepada aku gitu ya. Atau kita melakukan hal-hal yang kita merenungkan akan cinta kasih Tuhan, bagaimana Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita. Adik-adik, kalau kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, kita akrab sama Tuhan ya. Kalau kita punya seperti teman, kita punya banyak teman, tapi ada 1 atau 2 teman yang akrab sama kita, yang lebih dekat sama kita. Alangkah baiknya kalau kita akrab dengan Tuhan, kita memiliki Tuhan sebagai sahabat kita. Dalam segala hal kita bisa menceritakan hal yang kita alami kepada Tuhan ya. Adik-adik, biarlah kita makin rajin lagi ya kepada Tuhan, entah itu beribadah, entah itu berdoa, entah itu memuji Tuhan, entah itu membaca dan merenungkan akan semua firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Biarlah kita boleh lakukan di dalam hidup kita setiap hari. Adik-adik, ayat yang tadi kita akan sama-sama melihat sebagai ayat hafalan kita dari Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Adik-adik, kalau kita bergaul karib, kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan pikiran kita supaya kita lebih peka, lebih mengerti apa yang menjadi
kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan untuk kita lakukan. Nah, adik-adik belajar dari Bapak Henok pagi hari ini, biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang makin lagi dekat dan akrab dengan Tuhan, Sang Bapa dan Pencipta kita. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya Engkau Tuhan, sebagai Juru Selamat kami, sebagai Bapa Pemelihara kami, sebagai Tuhan Pencipta kami. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami boleh hidup selalu dekat dengan Tuhan. Kami boleh mencari akan Tuhan. Setiap hari kami boleh rindu kepada Tuhan. Kami boleh ingat akan berdoa, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, selamat menjadi anak-anak Tuhan. Wah, keren banget ya firman Tuhannya hari ini. Kita juga mau ya adik-adik berjalan bersama Tuhan. Amin. Mau semuanya berjalan sama Tuhan? Mau dong. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita mau sama-sama menggerakkan badan kita. Kita mau nyanyi lagu ini. Here we go. Na 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 na.
berjumpa sama adik-adik di sekolah minggu online kita hari ini. Terima kasih masih menyaksikan ibadah online ini adik-adik. Lause Christine undur diri. Oh ya, jangan lupa untuk bilang dan kasih tahu mama papa kalau pada saat adik-adik dengerin ibadah ini bisa direkam ya. Nanti tag ke @saltandlight.gkbj di Instagram ya adik-adik. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. God bless you all. Bye.